Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Dino Damara Ramadan, NIM A11 2019 11709. Kali ini saya akan melakukan analisa perbandingan 10 filter pada MATLAB untuk mata kuliah pengolahan citra digital ujian tengah semester. Eh, jadi nanti saya akan melakukan analisa perbandingan 10 filter yang akan saya terapkan pada gambar. Kemudian saya akan menghitung MSE-nya, mean squared error, kemudian akan melakukan perbandingan dari masing-masing MSE dari 10 filter tersebut, eh, dan menilai mana yang lebih baik dan mana yang kurang baik. Langsung saja, untuk gambar yang akan saya gunakan adalah gambar ini, gambar seorang perempuan, 1x1. Kita coba run programnya. Nah, ini adalah hasil program yang sudah saya buat. Kita coba bedah dulu untuk sintaks atau code-nya. Untuk line 5 ada fungsi imread, digunakan untuk membaca gambar, gambar yang tadi saya tampilkan yaitu lena.jpg. Kemudian pada line 6 variable img underscore gray. Di sini saya menggunakan fungsi RGB to gray yang diterapkan ke gambar asli tadi untuk membuat gambar menjadi grayscale. Karena beberapa filter pada 10 filter yang saya gunakan ini tidak bisa diaplikasikan untuk gambar RGB. Kemudian filter pertama yang saya gunakan adalah filter Gaussian blur. Di sini saya menggunakan fungsi bawaan dari MATLAB yaitu imGaussFill, file gambar yang sudah ditranslasikan ke grayscale dan ukuran kernel. Untuk dokumentasinya adalah sebagai berikut. Fungsi imGaussFill yaitu 2D Gaussian filtering of image. Ada 3 metode untuk penggunaannya. Saya menggunakan metode yang tengah yaitu imGaussFill A, sigma. Penjelasannya adalah imGaussFill A, sigma filter image A. Jadi A ini adalah file gambarnya with 2D Gaussian smoothing kernel with standard deviation specified by sigma. Jadi konsep blurringnya itu adalah gambarnya di smoothing berdasarkan dari kernel atau sigma yang nanti kita tentukan. Kemudian sigmanya sendiri adalah standard deviation of the Gaussian distribution specified as a positive number or a two element vector of positive number. If you specify a scalar, then imGauss will use a square Gaussian kernel. Di sini tadi saya menggunakan kernel 3x3. Untuk default sigmanya sendiri adalah ada di nilai 0,5. Jadi untuk kernelnya semakin tinggi nilai kernel yang kita tentukan, maka blurringnya juga akan semakin tinggi juga. Jadi gambarnya menjadi akan semakin blur. Untuk penjelasan kernelnya sama seperti video sebelumnya, filter min dan median yang sudah pernah saya jelaskan seperti ini. Coba saya jelaskan lagi di Excel. Jadi kita coba membuat contoh kernel dulu. Akan coba saya contohkan seperti ini.
Jadi contoh kernelnya adalah seperti ini. Anggapannya ini adalah kernel pada suatu gambar. Di sini tadi saya menggunakan kernel 3x3 untuk filter Gaussian blur. Jadi cara kerjanya adalah seperti ini. Fungsi tersebut akan mengambil kernel 3x3 untuk kernel pada gambar. Kemudian akan dilakukan perhitungannya untuk filter Gaussian ini menggunakan algoritma Gaussian sendiri, bawaan dari MATLAB yang pada dokumentasinya tidak dijelaskan. Jadi hanya dijelaskan ini with 2D Gaussian smoothing kernel seperti itu saja. Jadi kalau untuk perhitungan kernelnya sama saja. Jadi nanti dari perhitungan kernel fungsi tersebut akan dihitung, kemudian angka tersebut nanti akan digunakan untuk menggantikan nilai yang di tengah ini. Begitu juga selanjutnya, 3 kernel selanjutnya kemudian akan menggantikan nilai tengah di sini. Begitu juga selanjutnya akan menggantikan nilai tengah di sini. Seperti itu sampai semuanya nilai tengahnya terganti. Kita lanjut untuk filter selanjutnya, yaitu filter sharpening. Ini adalah filter untuk meningkatkan ketajaman dari kualitas gambar. Di sini saya menggunakan fungsi bawaan, yaitu imsharpen, imgray, gambar yang sudah grayscale, kemudian amount, dan to. Ini adalah name dari argumen dari filter sharpening, dan 2 ini adalah value dari argumen ini. Dokumentasinya kurang lebih seperti ini. Fungsi imsharpen, sharpen image using unsharp masking. Bisa dilihat di sini ada 2 metode yang bisa digunakan. Saya menggunakan metode yang bawah. Penjelasannya adalah imsharpen A name value uses name value pairs to control aspect of the unsharp masking. Di mana value-nya ini adalah yang tadi sudah sedikit saya jelaskan. Jadi setidaknya ada 3 name value. Yang pertama adalah radius, yang kedua adalah amount, dan yang ketiga adalah threshold. Di sini saya hanya menggunakan yang amount saja. Jadi amount itu strength of the sharpening effect. Jadi itu adalah tingkat ketajaman dari filter sharpening itu sendiri yang nanti akan diaplikasikan kepada gambar. Specified as a numeric scalar. Defaultnya ada di 0,8 ya. Jadi saya tadi menggunakan 2. Jadi akan menjadi lebih tajam dari gambar asli. A higher value leads to larger increase in the contrast of the sharpened pixel. Jadi jika value dari tadi nilainya itu semakin besar, nanti kontrasnya juga akan semakin tinggi. Seperti itu. Jadi di sini saya menggunakan 2. Menurut saya tidak terlalu rendah dan juga tidak terlalu tinggi. Kemudian untuk filter yang ketiga, di sini saya menggunakan box blur. Ini adalah hampir sama dengan metode milik Gaussian blur, menggunakan fungsi imbox fill, gambar yang sudah di grayscale, dan ukuran kernel. Di sini saya kembali menggunakan ukuran kernel 3x3, sama seperti Gaussian blur, namun menggunakan algoritma sendiri milik box blur. Dokumentasinya seperti berikut. Fungsi inbox fill, 2D box filtering of image. Ada 3 metode yang bisa digunakan. Saya menggunakan yang tengah. Inbox fill, A filter size. E adalah gambar, filter size adalah ukuran kernelnya tadi.
Filter image A with a 2D box filter with size specified by filter size. Di mana filter size-nya itu adalah size of box filter. Itu sama seperti Gaussian tadi, menggunakan untuk ukuran kernel yang nanti akan diaplikasikan. Defaultnya 3, di sini saya tulis lagi 3x3 biar lebih jelas saja. Tapi perbedaannya adalah untuk filter ini dari dokumentasi ini disarankan specified as a positive odd integer or two element vector of positive odd integer. Jadi disarankan untuk odd ya, odd itu bilangan ganjil. Jadi disarankan untuk menggunakan bilangan ganjil. Di sini saya tetap menggunakan 3x3. Penjelasannya kurang lebih sama seperti Gaussian blur. Filter fungsi ini nanti akan mengambil 3x3 kernel dari gambar, kemudian melakukan perhitungan menggunakan algoritma box blur itu sendiri, yang kemudian nanti akan digunakan untuk hasil dari perhitungan tersebut akan digunakan untuk mereplace nilai tengahnya. Dilakukan lagi berulang seperti itu, hampir sama seperti penjelasan kernel Gaussian, hanya berbeda algoritma. Kemudian lanjut untuk filter berikutnya adalah filter main. Untuk filter ini sudah pernah saya jelaskan pada video sebelumnya untuk tugas sebelumnya. Akan coba saya jelaskan lagi. Jadi filter min ini adalah filter rata-rata. Rata-rata menggunakan ini ya, fungsi bawaan lagi, F spesial average. Jadi F spesial itu ada banyak argumennya. Di sini saya menggunakan average untuk filter min atau rata-rata. Dengan menggunakan kernel 3x3, saya kembali menggunakan kernel 3x3. Untuk dokumentasi F spesial sendiri ada di sini, ada banyak metode yang bisa digunakan. Saya menggunakan average hash size. Jadi itu nanti akan menghitung perhitungan kernelnya 3x3, return an averaging filter of H of size H size. Jadi karena saya menggunakan 3x3, di sini ada penjelasannya untuk nilai H size-nya. Size of the filter specified as a positive integer or two element vector of positive integer. Jadi menggunakan satu nilai positif atau dua elemen nilai positif. Di sini saya menggunakan 3x3. Penjelasannya sama seperti filter Gaussian dan box. Fungsi tersebut akan mengambil nilai 3x3, kemudian akan di-replace hasil dari rata-rata ini akan di-replace ke sini. Sepertinya bisa saya coba average untuk ini. Apa tadi? Sepertinya tidak bisa. Tidak apa-apa. Jadi hasil dari rata-rata kernel 3x3 ini nanti akan digunakan untuk mereplace angka di sini. Sama selanjutnya hasil tersebut nanti akan di-replace ke sini. Seperti itu. Kemudian kita lanjut untuk filter selanjutnya, yaitu filter median. Di sini juga sudah pernah saya jelaskan untuk video sebelumnya bersamaan dengan filter main. Akan saya jelaskan lagi. Saya menggunakan fungsi bawaan lagi, matfield 2. Gambar yang sudah grayscale dan ukuran kernel. Saya menggunakan ukuran kernel 3x3 lagi. Dokumentasinya adalah fungsi matfield 2 2D median filtering.
Ada 3 metode yang bisa digunakan. Sebenarnya kita bisa menggunakan dengan metode yang ini langsung tanpa menuliskan ukuran kernel jika kita menggunakan 3x3 karena untuk metode yang pertama, perform median filtering of the image E into dimension. Each output pixel contains the median value in a 3x3 neighborhood. Jadi sebenarnya yang untuk metode pertama ini sebenarnya bisa dituliskan seperti ini langsung. Ini sudah otomatis menggunakan kernel 3x3. Namun saya tuliskan lagi agar lebih jelas. Jadi kalau untuk yang menggunakan metode kedua, perform median filtering where each output pixel contain the median value in the m by n. M by n-nya ini adalah neighborhood size, kernel size-nya specified as a two element vector of positive integer. Di sini saya tetap menggunakan 3x3 dan tetap saya tulis agar lebih jelas. Jadi ini bisa diganti untuk 5x5 atau dan seterusnya selama bilangan itu positif. Kemudian filter selanjutnya adalah filter edge detection sobel. Ini adalah filter untuk mendeteksi garis-garis tepian dari gambar. Gambarnya akan dibuat gambar hitam putih dulu dan diinverse menggunakan algoritma fungsi ini. Saya menggunakan fungsi bawaan edge. Dokumentasinya adalah berikut. Fungsi edge, find edge in grayscale image. Ada beberapa metode. Di sini saya menggunakan metode kedua ini. Edge E method detect edges in image E using the edge detection algorithm specified by method. Jadi metode ini ada beberapa yang bisa digunakan untuk filter edge detection sendiri. Di sini yang pertama tadi saya menggunakan sobel. Ini sobel. Penjelasannya adalah find edges at those point where the gradient of the image E is maximum using the Sobel approximation to derivative. Jadi untuk yang Sobel itu mencari tepian gambarnya di mana gradiasi image-nya itu maksimum yang paling tinggi. Kemudian menggunakan algoritma Sobel untuk mencari garisnya. Kemudian untuk line 26 ini sebelumnya saya menggunakan 2 edge detection di sini. Yang pertama adalah Sobel, yang kedua adalah Prewitt. Yang Prewitt itu hampir sama dengan Sobel, mencari gradient yang paling tinggi maksimum. Hanya saja untuk algoritma yang digunakannya berbeda. Nah, ini algoritma Sobel dan ini algoritma Prewitt. Kemudian perlu saya jelaskan untuk line 26 dan 30 ini. Jadi untuk jika kita melakukan filtering edge detection pada gambar yang tadi sudah kita convert ke grayscale, ini nanti hasilnya kelasnya itu tidak menjadi UINT 8. Jadi karena tidak menjadi UINT 8 itu tidak bisa kita hitung nanti untuk MSE-nya karena citra asli grayscale-nya itu kan formatnya UNT 8. Jadi ini perlu di convert dulu ke UNT 8 menggunakan fungsi bawaan ada IM to UINT 8. Jadi nanti gambarnya tetap dalam format UINT 8. Jadi masih tetap bisa dihitung perhitungan MSE-nya berdasarkan perbandingan dari MSE untuk citra grayscale yang asli. Kemudian untuk filter selanjutnya, edge detection Prewitt sudah saya jelaskan tadi bersamaan dengan edge detection Sobel.
Eh, Metodenya hampir sama, mencari gradien yang paling tinggi namun dengan algoritma private untuk pencarian garis tepinya atau edge-nya. Lanjut, kemudian menggunakan filter minimum. Filter ini, kalau yang saat ini kita kembali menggunakan kernel, hampir sama seperti filter sebelum-sebelumnya menggunakan kernel. Di sini saya menggunakan fungsi bawaan NL filter. Gambar yang sudah di convert grayscale, besar kernel, ukuran kernel, kemudian sintak untuk filter minimum itu sendiri. Penjelasannya ada nggak ya? Tidak ada penjelasannya untuk di website MATLAB-nya, tapi kurang lebih seperti ini. Hampir sama seperti median, min, box blur, dan Gaussian. Tapi yang dicari adalah nilai minimum dari kernel tersebut. Di sini saya menggunakan kernel 3x3, jadi sama, tetap akan diambil 3x3. Kemudian dari 3x3 ini, di sekitar ini akan dicari nilai yang paling kecil. Di sini nilainya 1, maka nanti yang di tengah itu akan diganti ke nilai 1. Seterusnya seperti itu. Ini tidak bisa saya ganti karena nanti kalau saya ganti jadi berubah. Nah, kurang lebih seperti itu. Lanjut ke kernel berikutnya, akan dicari nilai minimumnya. Karena ini tadi 1, di sini jadi 1 harusnya. Begitu selanjutnya. Dicari nilai paling minimum dari neighborhood kernel 3x3-nya itu. Kemudian selanjutnya untuk filter maksimum, kurang lebih sama dengan filter minimum, namun yang dicari adalah nilai maksimal dari ukuran kernel dari neighborhood itu sendiri. Di sini saya menggunakan 3x3 lagi ya. Ini 3x3, nanti dicari nilai maksimal, ini ada 8, akan diubah ke sini. Nanti di sini juga selanjutnya ini nilainya 8. Seperti itu. Ini lanjutnya ada nilai 9, seperti itu. Tetap terus akan dicari nilai maksimumnya yang kemudian digunakan untuk mereplace titik tengahnya dari filter 3x3 itu. Itulah karena mengapa beberapa filter yang menggunakan kernel itu harus menggunakan nilai ganjil untuk bisa menentukan titik tengahnya yang nanti akan diganti. Contohnya jika kita menggunakan 5x5, ini nanti akan diganti di sebelah ini. Tuh. Contohnya seperti itu. Kemudian selanjutnya filter Laplacian. Ini adalah filter yang hampir sama dengan filter sharpening. Cuman ini di sini kita bisa menentukan nilai sigma dan alfanya. Sigma dan alfanya itu apa? Kita coba lihat di dokumentasi filter Laplace. Fungsi local lap field, fast local Laplacian filtering of image. Ada 3 metode yang bisa kita gunakan. Saya menggunakan yang paling atas. Filter the grayscale or RGB image, ini bisa digunakan untuk gambar berwarna juga. With an edge aware. Edge aware itu memperhatikan tepian dari gambar yang kita filter. Fast local Laplacian filter. Ini tentu saja menggunakan algoritma yang fungsi ini sediakan. Sigma characterize the amplitude of edge in E.
Sigmanya itu adalah menentukan karakteristik dari amplitudo tepinya. Kemudian alpha control smoothing of detail. Alfanya itu nilai alfanya nanti akan melakukan kontrol untuk smoothing dan detailing dari gambarnya. Kemudian untuk sigma dan alfanya sendiri di sini dijelaskan. Sigmanya adalah yang tadi sudah saya baca, amplitude of edge, amplitude dari pinggirannya, specified as a non-negative number, jadi tidak bisa negatif numbernya. Sigma should be in the rank 0,1. Sigmanya itu harus ada di rank antara 0 sampai 1, jadi bisa 0,1, 0,2, 0,3 sampai 1. Seperti itu. Kemudian untuk alfanya, smoothing of detail ini untuk menentukan tingkat smoothnya. Specified as a positive number, jadi alpha itu harus positive number. Typical value of alpha are in the range 0,01 sampai 10. Di sini dijelaskan lagi, jika value nilai alfanya kurang dari 1, maka increases the detail of the input image. Detailingnya akan dinaikkan, effective enhancing the local contrast of the image. Efektif untuk melakukan enhance di kontrasnya, jadi nanti gambarnya mungkin akan sedikit lebih terang, without affecting edge or introducing halos. Without affecting edges, jadi tanpa mengganggu atau mengurangi atau menambahi dari edges itu tepian, dari tepiannya itu sendiri. Kemudian kalau alpha greater than 1, jika nilai alfanya lebih dari 1, itu akan melakukan smooth detail in the input image. Image-nya atau gambarnya itu nanti akan di-smoothing, akan dihaluskan, while preserving crisp edges. Preserving itu mempertahankan, jadi gambarnya akan dilakukan smoothing, tetap mempertahankan crisp edges. Crisp itu kayak crispy itu kayak lebih tetap ini ya, apa namanya, sharp gitu ya, kurang lebih seperti itu yang saya pahami. Jadi pinggir-pinggirnya tetap sharp, eh, dan gambarnya itu menjadi detail. Kemudian jika alpha equal to 1, jika alfanya itu sama dengan 1, the detail of the input image on left unchanged, jadi detailnya tidak akan dirubah sama sekali. Jadi jika sigmanya kita tentukan dan alfanya 1, itu hanya akan yang akan dilakukan perhitungan kepada gambarnya itu hanya sigmanya saja. Di sini saya menggunakan sigma 0,4, kemudian alfa 1,1. 1,1 itu kan greater than 1. Jadi nanti gambarnya akan menjadi smooth, detailnya akan di-smoothing dan mempertahankan crisp di ujung-ujungnya, di tepiannya. Kemudian line berikutnya 45 sampai 56. Di sini saya menggunakan subplot 3x4 untuk menampilkan gambar. Jadi nanti gambarnya akan tampil bersamaan, tidak satu-satu. Gambarnya ini pas 12, jadi bisa digunakan subplot 3x4, yaitu gambar image asli, gambar image grayscale, dan gambar 10 filter yang tadi saya jelaskan. Kemudian line berikutnya ini adalah line untuk 60 sampai 69. Ini perhitungan MSE, mean squared error, dari masing-masing filter. Dari filter Gaussian, sharpening, box blur, min, median. Ini adalah, ini salah, maaf. Harusnya H1 dan H2. Sebenarnya tidak apa-apa karena ini udah H1 H2. H Sobel
edge prewidth, kemudian minimum, maksimum, dan Laplacian. Kita coba run programnya saja. Kemudian kita akan menganalisa dari masing-masing filter yang diterapkan pada gambarnya. Membutuhkan sedikit waktu untuk ini mengaplikasikan kernel neighborhood-nya karena ini 10 filter sekaligus, jadi sedikit membutuhkan proses. Nah, sudah tampil. Ini dia yang tadi saya maksudkan, untuk tampilannya subplot 3x4 berjajar seperti ini. Bisa kita lihat masing-masing untuk analisa dengan kasat mata. Ini adalah image asli RGB. Kemudian ini adalah image grayscale yang tadi saya ubah dengan menggunakan fungsi RGB to gray. Kemudian ini adalah filter Gaussian blur. Di sini tadi saya menggunakan kernel 3x3 akan menghasilkan blur seperti ini. Lihat perbandingannya. Gambarnya jadi blur. Dibandingkan dengan gambar aslinya. Jadi semakin besar kernelnya, semakin blur juga gambar nanti yang akan dihasilkan. Filter ini mungkin bisa digunakan untuk mengeblur sesuatu atau suatu gambar, bukan untuk mencerahkan atau mencari ketajamannya. Kemudian filter selanjutnya adalah sharpening, filter untuk menaikkan ketajaman. Di sini kita bisa lihat filternya lebih, gambar hasilnya lebih tajam, lebih detail, seperti yang sudah dijelaskan di deskripsi tadi. Di sini saya menggunakan value-nya 2. Semakin tinggi value-nya maka akan semakin tinggi tingkat ketajamannya. Namun di sini bisa dilihat jadi gambarnya jadi mendapatkan sedikit noise. Jadi mungkin kekurangannya jika menggunakan menentukan value terlalu tinggi, noise-nya akan bertambah. Bisa kita lihat ini noise-nya sedikit, hanya ada sedikit noise, dan di sini jadi bertambah lumayan banyak. Namun untuk kualitas ketajaman gambarnya menjadi lebih baik. Kemudian kita lanjut untuk filter selanjutnya, yaitu box blur. Ini metodenya hampir sama dengan Gaussian tadi, cuman menggunakan algoritma box blur. Ini jika saya lihat sedikit blur dari gambar asli, namun tidak lebih blur dari filter Gaussian blur. Di sini tadi saya menggunakan filter ukuran kernel 3x3. Mungkin ukuran kernel 3x3 tersebut tidak cukup untuk melakukan blur pada image ini. Mungkin untuk kernel yang lebih tinggi dari 3x3 mungkin bisa melakukan blur yang sama atau lebih blur dari Gaussian blur. Kemudian ini adalah filter min. Ini sudah pernah kita coba juga. Ini biasanya akan menghilangkan noise. Ini jika dilihat dari kasat mata seperti ini noise-nya sedikit berkurang kalau saya lihat di bagian sini dari citra asli. Nah ini ada sedikit noise, di sini sedikit menghilang noise-nya.
Namun bisa dilihat untuk tingkat detailing atau ketajamannya ini berkurang. Ini pada topinya ada seperti aksen-aksen garis, ini jadi sedikit tidak fokus, seperti hilang detailnya, sama seperti gambar garis di bawah ini juga. Tapi cukup bagus untuk menghilangkan noise pada gambar. Kemudian selanjutnya adalah filter median. Hampir sama dengan filter main. Coba kita lihat untuk penghilangan noise-nya dari gambar asli. Ini juga menghilangkan noise kalau dilihat dari kasat mata. Ini ada beberapa noise. Ini jadi berkurang noise-nya. Kemudian jika perbandingan detailingnya, jika saya bandingkan, ini juga berkurang, sedikit berkurang dari citra asli detailingnya. Namun sedikit lebih baik dari filter min jika bisa saya bilang. Ini masih sedikit terlihat untuk detailnya, walaupun tidak sedetail dari citra asli. Kemudian ini adalah edge detection sobel yang tadi sudah sempat saya jelaskan. Jadi gambarnya diubah ke black and white oleh algoritmanya dan di invert. Kemudian dicari untuk tepian-tepian yang terdeteksi dari algoritma sobelnya. Hasilnya akan seperti ini. Ini tidak bisa saya bandingkan dengan image asli karena ini tidak melakukan perbaikan citra. Jadi mungkin akan saya bandingkan dengan filter selanjutnya, yaitu edge detection private. Metodenya sama, hanya berbeda algoritma yang digunakan saja. Ini jika dibandingkan, ini terlihat garisnya berbeda, mungkin karena dari perhitungan algoritma yang berbeda. Ini garis lurus berhenti di sini. Ini masih ada sedikit terusan. Bisa dibilang detailingnya untuk pencarian edge atau tepi gambarnya lebih baik sobel daripada private. Kemudian filter selanjutnya ke filter minimum. Filter ini biasanya ini akan melakukan enhancement pada warna hitam. Jadi warna hitamnya akan menjadi semakin tajam, semakin pekat. Ini bisa kita lihat. Ini pada bulu matanya warna hitamnya menjadi lebih pekat. Di tiang ini juga menjadi lebih pekat. Noise-nya sedikit berkurang menurut saya. Namun detailingnya menjadi berkurang. Jika dibandingkan dengan filter main dan medium ini masih kurang baik untuk detailingnya. Cuman dia warna hitamnya menjadi lebih pekat. Kemudian lanjut ke filter maksimum. Ini adalah kebalikan dari filter minimum. Jadi ini akan mengenhance untuk warna-warna yang mendekati putih. Jadi ini warna putihnya pada mata jadi lebih putih. Wajahnya juga menjadi lebih putih. Rambutnya ini yang pada image asli abu-abu, ini jadi lebih banyak abu-abunya. Seperti itu. Untuk noise-nya, ini menurut saya jadi menambah noise. Ini bisa dilihat noise-nya menjadi bertambah dibandingkan dengan citra asli. Dibandingkan dengan citra minimum juga yang noise-nya sedikit berkurang. Kemudian detailingnya juga berkurang drastis jika dibandingkan dengan filter minimum saja. Ini sudah sangat kurang baik untuk detailingnya.
Bahkan garis-garis yang di sini ini sudah tidak terlihat. Kemudian kita lanjut filter berikutnya, yang terakhir adalah filter Laplacian dengan sigma 0,4 dan alfa 1,1. Menurut penjelasannya tadi, jika lebih dari satu itu smooth detail ya, jadi detailingnya harusnya lebih baik dari filter sebelum-sebelumnya. Ini kita lihat noise-nya dulu. Ini menurut saya jika dilihat dari kasat mata, noise-nya sedikit berkurang. Hampir sama seperti milik median, tapi lebih sedikit lebih baik untuk filter median menurut saya. Namun untuk ini lihat kita bisa bandingkan detailingnya seperti yang sudah dijelaskan tadi. Ini detailingnya masih sangat detail dibandingkan dengan filter min dan filter median. Garisnya masih sangat detail. Bahkan garis yang di sini juga masih terlihat untuk detailingnya. Ya, ini masih terlihat. Walaupun noise-nya sedikit tidak lebih baik dari median dan min. Uh, jadi menurut saya jika dengan perbandingan filter 10 filter ini dengan kasat mata yang saya nilai sendiri, ini menurut saya yang lebih baik, saya akan lebih memilih Laplacian walaupun sedikit noise-nya tidak lebih baik dari median, namun masih menjaga untuk tingkat ketajamannya, dan dari warnanya juga tidak terlalu mempengaruhi warnanya terlalu banyak seperti filter minimum dan maksimumnya. Akan kita coba untuk melihat perhitungan MSE-nya. Berikut perhitungan MSE-nya. Kita lihat langsung saja dari tab workspace. Untuk filter pertama, Gaussian blur. Nilai MSE-nya adalah 147,2431, lumayan tinggi. Kemudian filter berikutnya adalah filter sharpening. MSE-nya ada di 115,4538, lebih baik dari filter Gaussian blur. Kemudian untuk box blur kita bisa lihat 27,3832, lumayan rendah jika dibandingkan dengan Gaussian blur, dengan filter yang satu tipe sama-sama membuat image menjadi blur. Mungkin nanti hasilnya akan beda lagi jika kita menggunakan kernel untuk box blur yang lebih tinggi, karena tadi bisa kita lihat untuk blurnya tidak sedalam dari Gaussian blur. Kita lanjut untuk min MSE-nya ada di 41,6351, cukup rendah, namun masih lebih rendah box blur. Kemudian untuk median MSE ada di 18,57, paling rendah sejauh ini. Dari pengamatan saya juga noise berkurang dan detail tidak terlalu berkurang drastis dari citra asli. Kemudian selanjutnya untuk edge detection yang sobel ada di angka 1,799, sangat rendah sekali, sama dengan edge detection untuk private 1,8, hampir tidak ada bedanya. Namun menurut saya ini tidak bisa dibandingkan dengan filter yang lainnya yang melakukan perbaikan citra, karena dua filter ini tidak melakukan perbaikan citra, hanya seperti filter untuk pengaplikasian gambar lainnya. Kemudian selanjutnya adalah filter minimum, ada di nilai 379,4933, sangat tinggi sekali, hampir sama berdasarkan yang kita amati tadi.
warna hitamnya menjadi lebih pekat. Kemudian untuk filter selanjutnya, filter maksimum ada di angka 266,5346. Cukup tinggi sesuai dengan analisis tadi. Warna yang mendekati putih seperti dipertajam dan mengurangi warna hitam. Jadi ini seperti agak abu-abu menuju ke putih. Kemudian filter yang terakhir adalah filter Laplacian. Dengan sigma 0,4 dan 1,1 mendapatkan nilai MSE 6,1188. Ini sangat paling rendah dibandingkan dengan filter perbaikan yang lain. Seperti yang kita amati pada gambar tadi, yaitu mengurangi noise walaupun tidak sebaik median, namun masih mempertahankan ketajaman dari gambar itu sendiri. Seperti yang tadi sudah saya amati, jika Laplacian menurut saya lebih baik. Jadi perbandingan MSE-nya seperti itu. Untuk jika dilihat dari nilai MSE saja, tentunya filter edge detection Sobel lebih paling rendah, diikuti dengan Prewitt. Namun menurut saya itu tidak bisa dibandingkan dengan ke-8 filter lain yang melakukan perbaikan citra. Jadi saya akan mengecualikan dua filter ini untuk perhitungan nilai MSE-nya. Jadi menurut saya dapat disimpulkan jika filter Laplacian adalah yang paling baik untuk memperbaiki citra karena filter ini menghapus noise dan tetap mempertahankan tingkat ketajamannya dengan perhitungan sigmanya 0,4 dan 1,1. Ini dapat nilai MSE-nya tentunya dapat berubah lagi jika kita melakukan perubahan pada nilai sigmanya atau nilai alfanya atau keduanya. Jadi seperti itu saja perbandingan analisis yang dapat saya sampaikan untuk 10 filter yang sudah saya uji ini menggunakan gambar tadi, gambar grayscale. Tentunya ini adalah hasilnya akan berbeda jika kita menggunakan gambar yang berbeda dan kernel yang berbeda atau argumen yang berbeda dan sigma atau alpha yang berbeda, angka yang berbeda dari yang saya uji saat ini atau dengan gambar yang berbeda, tentunya hasilnya akan berbeda dan hasil MS-nya juga tentunya akan berubah. Kurang lebih seperti itu yang dapat saya presentasikan pada pengujian 10 filter kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.